Ya, sejak laporan utama yang dirilis majalah Tempo Sabtu lalu, perbincangan mengenai aksi cepat tanggap atau ACT ini ramai di lini masa. Kita akan bahas selengkapnya bersama lead analis Drone Emprit dan Media Corners, ada Rizal Nova Muhajid. Selamat malam Mas Nova. Ini apa saja nih temuan dari Drone Emprit terkait dengan ramainya cuitan mengenai ACT di lini masa dan seperti apa narasinya di media sosial nih? Selamat malam Mas Reza. Jadi setelah pembahasan Tempo ya, pembahasan itu sangat ramai di lini masa di Twitter saja. Hingga pukul 17 tadi itu ada 95.000 lebih mention tentang ACT. Hal yang pertama menarik perhatian publik itu angkatnya angka-angka yang diterima petinggi ACT. Publik kemudian bandingkan angka-angka tersebut dengan berbagai hal termasuk jumlah penyaluran dana oleh ACT dan sebagainya. Setelah itu perbincangan semakin ramai. Sebagian besar bernada sinis pada ACT, seperti pertanyakan akuntabilitas ACT dalam mengeluarkan dana, kemana saja aliran dananya, lalu juga ada kesaksian tentang aktivitas ACT di lapangan yang dinilai lebih tanggap memasang baliho dan klaim pekerjaan orang atau lembaga lain, lalu ada juga jumlahnya dana yang harus disalurkan ACT dengan yang diterima oleh yang berhak dan seterusnya. Poinnya sebagian besar tunjukkan ketidakpercayaan kepada ACT. Tapi bukan berarti semuanya tidak percaya gitu. Ada juga pembelaan terhadap ACT. Misal bahwa dipermasalahkannya ACT itu karena ada operasi untuk mengambil alih dana yang dihimpun ACT. Ada juga yang lihat sebagai upaya untuk menjatuhkan Anies Baswedan gitu. Jadi ini masalah politik saja. Karena ACT pernah kerjasama dengan Gubernur Khofifah, dengan Gubernur RK. Lalu ada juga yang membandingkan sikap pemerintah yang dinilai sigap terhadap CT, lembaga filantropi keislaman, namun lemah terhadap korupsi di kementerian atau yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya. Oke, Mas Nova, ini kalau misalnya kita lihat memang kan sejumlah hashtag ini ramai banget di lini masa. Selain aksi cepat tanggap, ada hashtag juga aksi cepat tilep. Ada juga nih hashtag kami percaya ACT, kami tidak percaya ACT. Nah, seperti apa sentimen dari cuitan-cuitan tersebut? Apa saja bahasan dari pro dan juga kontra terhadap ACT ini? Ya, kalau agar kami percaya ACT itu sebenarnya kan diangkat oleh pendukung ACT ya. Jadi sepenuhnya juga positif pada ACT. Dari 10.000 lebih mention tentang kami percaya ACT itu sepenuhnya positif. Nah, yang diangkat terutama pembelaan pada ACT seperti curiga ada yang mau ambil alih dana yang dihimpun ACT, testimoni tentang aktivitas ACT di dalam negeri dan di luar negeri yang dinilai bermanfaat. Lalu juga ada kritik kenapa harus lembaga ACT yang dipermasalahkan, bukan para oknumnya saja, jika memang ada oknum di ACT. Sedangkan aksi cepat tilep itu sebagian besar berisi sinisme pada ACT, sepenuhnya berisi sinisme. Gaji yang diterima para petinggi yang dinilai sangat fantastis itu menjadi pembahasan pertama, terutama. Lalu kemudian perbincangan berlanjut menjadi tidak amanahnya ACT dalam penyaluran dana. Karenanya muncul testimoni tentang pemberitaan dana penerimaan dana yang tidak sesuai dengan seharusnya, seperti Boeing, gempa Padang, dan lain-lain ya. Lalu penyaluran dana yang dilakukan pada organisasi yang dinilai terafiliasi teroris, sehingga dikasih penyaluran dana ke partai politik tertentu, itu semuanya negatif pada ACT. Secara umum negatif pada ACT itu di media sosial sangat tinggi, lebih dari 50% ya, dan 58% semuanya itu bernada negatif pada ACT. Oke. Baik, Mas Nova, ini kan tadi ada yang positif terhadap ACT, ada yang negatif, ada juga yang netral begitu ya. Dari semua akun yang mencuit tentang ACT, ini semuanya akun organik atau justru ada akun-akun tertentu yang baru begitu? Ya, kami tangkap ada 35.900 lebih akun unik yang berbicara tentang ACT. Lebih dari 80%-nya dilakukan oleh akun-akun yang terindikasi organik. Kalau dilihat dari engagement-nya, tipe yang paling tingginya itu sekitar 85% berupa amplifikasi. Ada share, like, retweet, dan seterusnya. Ini menandakan tingginya perhatian publik atas kasus ini. Lalu ada 10%, sekitar 9.000 lebih, 9.700 yang berupa mention. Isinya sebagian besar tentang testimoni terkait ACT. Dan saya tegaskan sekali lagi,
lebih dari 80% itu hampir semuanya ya, 80% dari populasi, dari akun yang mencuitkan itu terindikasi organik. Oke. Baik Mas Nova, ini kan respon dari pemerintah cukup cepat begitu ya. Kementerian Sosial juga segera mencabut izinnya dari penyelenggaraan pengumpulan sumbangan Yayasan ACT dalam kasus ini begitu ya. Lalu seperti apa respon dari warganet setelah izin dari ACT tadi dicabut begitu? Secara umum terbagi dua, respon atas tindakan Kemensos dengan populasi percakapan yang mengapresiasi langkah Kemensos sangat dominan. Jadi publik menanti pendalaman yang dilakukan oleh kepolisian. Selain setelah Kemensos, publik juga menanti pendalaman yang dilakukan oleh kepolisian. Selain penyelewengan yang dilakukan pengurus, concern publik juga adalah pada kemungkinan dana itu mengalir ke rekening teroris. Kalau ke rekening partai itu menjadi sangat politis perbincangannya. Tapi pada rekening teroris itu publik concern betul karena hal itu dianggap publik ACT, maksudnya hal itu dianggap ACT nanti kepercayaan publik. Kan kita publik inginnya dana yang disalurkan oleh ACT itu bukan ke teroris tapi ke orang-orang yang membutuhkan, tapi kok ada yang disalurkan ke teroris kayak atas gedenya terduga teroris seperti itu. Oke, ini kalau dari tadi kita bahas mengenai cuitan dari warganet begitu ya, tapi seperti apa analisis dari pemberitaan yang ada di media massa terkait dengan kasus ACT ini? Jadi pembahasan Tempo itu cukup membuat geger ya di media online juga media sosial. Setelah Tempo, secara umum media turut mengupas ACT. Dan kalau dilihat cukup berimbang ya. Maksudnya media berusaha berimbang dalam pemberitaan. Jadi dari sisi pembicara yang dikutip lebih banyak dari pihak yang meski demikian lebih banyak dari yang sifatnya kontra pada ACT. Namun media juga mengangkat pernyataan dari pihak ACT. Sebagian besar sih kalau kami lihat cukup kuat ACT ini dalam pemberitaan ditempatkan sebagai zero, sebagai pihak yang tertuduh, sebagai pihak yang melakukan pengkhianatan kepercayaan publik. Di lain pihak, pemerintah, kepolisian itu ditempatkan sebagai hero, sebagai tokoh yang berhasil atau menjaga kepercayaan publik agar penyalurannya tidak ke arah yang tidak diinginkan gitu. Demikian kira-kira tentang di media massa. Baik. Mas Rizal Nova Muhajid sebagai Lead Analyst Drone Emprit dan Media Kernels, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Selamat malam.